terus saja. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya bergabung dua ini Mbak Aninda ini ya. Teman-teman izin ya kita dokumentasi di awal ya. Sehingga nanti kelihatan semuanya. Sebab kemarin ketika saya dokumentasi itu ternyata tidak terlihat semuanya begitu. Ini teman-teman bisa on cam dulu supaya saya bisa mengetahui ya kesiapan teman-teman dalam belajar hari ini. Sembari saya absen ya teman-teman. Yang sudah hadir siapa, yang belum hadir siapa gitu. Baik, saya mulai dulu dari Mbak Intan, Masya Allah. Ya, Mbak Intan. Yang lain mungkin bisa on cam kalau tidak berhalangan on cam ya. Bisa on cam terlebih dahulu. Izin saya absen satu persatu sebagaimana kemarin. Yang hadir nanti silakan bilang hadir ya. Kalau memang tahu temannya izin, monggo disampaikan izin. Mbak Mei Wahyuwarti, ada? Hadir Ustazah. Mbak Ajeng. Ajeng hadir? Hadir, ya, hadir. Mbak Sandria Damayanti, Hadir. hadir. Kemudian Mbak Firza, Firza Nabila ada? Belum ada ya. Mat Taufani, Ivan Andrian, belum ada juga. Sabirul Muhtadi, Abdul Roshid, ada Mas Roshid? Oh, belum ada ya Mas Roshid ya. Abdurrahman Fawas Mubarok, juga nggak ada. Ainul Asrianti, ada Mbak Ainul? Ada Mbak Ainul? Saya. Mas Ibnu Darmawan. Ada nggak? Ada nggak? Belum ada juga ya. Vita Mamilah Maimunah ada? Ada juga. Vita Mamilah Maimunah ada? Yosika Ayu Fitrian Fitris. Yosika Ayu Fitrian. Ada Ustazah hadir. Alhamdulillah. Hadir. Natasha Wila. Natasha Wila. Ini Mbak Natasha di mana ini ya? Mbak Natasha di mana ini ya? Hadir, Ustazah. Hadir, Ustazah. Mbak Destra nanti Mas. Hadir, Ustazah. Suara saya gempa ya teman-teman ya. Suara saya gempa ya teman-teman. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Baik. Iya, Kak Hila. Iya, Kak Hila. Mbak Intan Nur Aini. Mbak Intan Nur Aini. Hadir Ustazah. Restu Siti Maulidia. Restu Siti Maulidia. Naila Faridatus Zakia. Naila Faridatus Zakia. Laili Fitria Nur Aziza. Laili Fitria Nur Aziza. Hadir saya. Zidni Robbi Rodia. Hadir Ustazah. Darwati. Darwati. Hadir, Ustazah. Nafiatun Nur Fadilah. Nafiatun Nur Fadilah. Ada? Mbak Nafiah? Ada. Mbak Nafiah. Leni Anelda Malai. Leni Anelda Malai. Ada. Maswa Nur Islaha ada?
Mahasiswa Nur Islaha ada? Hadir Ustazah. Muhammad Syamsi Mursidi. Muhammad Syamsi Mursidi. Ada ya tadi kayaknya orangnya. Mana Mas Syamsi? Ada ya tadi kayaknya. Mana Mas Syamsi? Oke, Mas Syamsi tadi setahu saya hadir. Kemudian ada Mas Glenn, Ramadhani Glenn Chandrawinata. Ramadhani Glenn Hadir, Bu. Chandrawinata. Oke, good. Hadir, Bu. Oke, Ilmi Bening Nur Kolbu. Oke, Ilmi Bening Nur Kolbu. Ada? Faizal Aski Ardiansyah. Aski Ardiansyah. Hadir, Bu. Hadir. Roshida Maziah. Roshida Maziah. Fajar Mulfadila. Fajar Mulfadila. Oke, Mei Sinta Ambarsari. Ada ya, Mbak Mei. Mei Sinta Ambarsari. Ada ya, Mbak Mei. Kemudian Rizky Nur Amalia. Ada yang belum saya panggil, teman-teman? Rizky Nur Amalia. Ini ada ya, Mbak Rizky. Belum saya panggil, teman. Ada. Saya Ustazah. Hanidah. Mana? Cuman jujur ini suara saya kok ngema ya. Ini saya kok ngema ya. Iya, Ustazah menggema. Iya ya, di teman-teman menggema juga atau enggak ya? Iya, Gema. Enggak. Oh, gema ya. Mungkin ada yang di speaker ininya apa namanya? Zoom-nya itu juga bisa menjadi indikasi suara saya menggema di sana. Mungkin yang di speaker bisa pakai apa ya? Ini ya. Pakai earphone mungkin ya. Yang belum saya panggil tadi ada Mbak Anida Ramadhani ya. Oke, saya tambahkan mungkin ya. Ini saya dapat absennya. Saya juga Ustazah. Mbak Fairus Noni juga belum. Saya ya? juga Virus Kuratayun, iya. Anida Ramadhani dan Mbak Fairus ya. Fairus Noni. Ini panggilannya Mbak siapa ini? Mbak Noni. Virus Kuratayun Ustazah. Fairus Ayun. Soalnya di Zoom-nya Virus namanya Kuratayun Ustazah. ya siap, Mbak Fairus Ayun. Nggih. Oke. Nggih. Terus Ayun. Soalnya di Zoom-nya tulisannya Virus Noni begitu ya. Baik teman-teman semuanya, saya izin untuk ambil gambar ya. Monggo bisa on cam ya teman-teman. Insya Allah perkuliahan kita segera kita mulai. Saya melihat teman-teman juga sudah siap ya. Asus ini punya siapa Asus? Asus? Namanya mungkin bisa di-rename ya teman-teman. Oke, yang lain bisa on cam, yang tidak berhalangan on cam. Monggo teman-teman, ini Mbak Ainul. Kemudian yang lain Mas Aski di mana itu ya? Kok foto kaki yang di ini kan ya? Ada Mbak Rizky, Mbak Maswa, Mbak Zidni, monggo untuk on cam kembali ya. Mbak Laili, Mbak Fairus, Mbak Sofia, Mbak Sandria. Yuk teman-teman, sehingga segera kita mulai ya. Oke, sudah menyala. Nah, Masya Allah, gini kan kelihatan ya cantiknya ya. Mbak Maswa, monggo. Mbak Zidni. Nah, ini Mas Aski di mana ini? Di kereta kan? Di toko itu dia. Ustazah, maaf, ini kameranya nggak bisa. Oh iya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang lain yang bisa, monggo. Izin ya, saya ambil gambar ya teman-teman. Saya hitung sampai 3. Silahkan yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Saya hitung sampai 3 teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Oke, baik. Ada sekitar 22 ya teman-teman yang hadir ya. Di sini tadi ada 22. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Monggo kalau mau off cam ya, tapi yang bisa on cam bisa on cam. Kalau mau menghemat pakai datanya bisa off cam ya.
Baik teman-teman semuanya, mari kita buka perkuliahan kita dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah dan teman-teman mendapatkan ilmu yang baru, yang bermanfaat untuk dunia maupun akhiratnya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena udah iya pastainya mustaqim maslahatul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali wadayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum bisa berhadir, kita doakan ya semoga segala aktivitasnya dimudahkan oleh Allah dan bisa mengikuti kembali nanti di pembelajaran yang insya Allah akan kami upload ya di YouTube. Baik teman-teman semuanya, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Pekan yang lalu kita sudah belajar apa? Atau mau saya tunjuk ini untuk menyampaikan? Tata cara pembuatan modul ajar Ustazah atau RPP. Ya, kata Mbak Nasya, pekan yang lalu kita belajar membuat modul ajar atau RPP. Yang lain, selain membuat RPP ya, apalagi? Pekan yang lalu kita belajar apa? Saya tunjuk ya, teman-teman. Membahas mengenai konsep perencanaan pembelajaran, Ustazah. Oke, dari Mbak Yos. Tugas mengenai video untuk micro teaching. Bagus sekali. Cara untuk mencari CP. Cara mencari CP, TP, dan ATP ya, dan teman-teman. Oke, bagus sekali Ustazah Bu Yosika ya, Mbak Yosika. Oke, teman-teman, pekan yang lalu tentu benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Natasha, oleh Bu Yosika ya, bahwa kita sudah belajar terkait perencanaan pembelajaran. Kita sudah belajar membuat RPP begitu ya. Dan juga menyiapkan video pembelajaran micro teaching. Nah, sebelum saya masuk ke materi hari ini, insya Allah nanti kita akan belajar terkait English for Elementary School ya. Kita belajar bagaimana sih cara mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak di sekolah dasar. Tapi sebelum itu, tentunya saya mau bertanya dulu. Pekan yang lalu tugasnya apakah teman-teman menemui kendala atau teman-teman sudah menyelesaikannya atau teman-teman menemui tantangan yang perlu didiskusikan sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Jadi kalau materi yang kemarin sudah paham, baru saya beralih ke materi baru begitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan? Apakah kemarin menemui kendala atau sudah, alhamdulillah sudah selesai, sudah bisa begitu. Monggo. Mas Glenn, ada yang mau ditanyakan ini kayaknya. Ya, teman-teman ada pertanyaan tidak terkait materi pekan lalu? Sudah berjalan sampai mana? Coba saya tanya satu-satu ya. Oke, kita mulai dari Mas Glenn coba. Mas Glenn ke RPP-nya sudah dibuat atau belum? Sudah, Bu. Ya, sudah. Aman ya berarti ya? Ya, Kalau progres video micro teaching-nya sudah sampai mana? belum buat, Bu. Oke, belum buat. Segera dibuat ya, karena pekan depan nanti akan kita putar bersama-sama di ruang Zoom ini ya. Oke, bagus Mas. Ya. Oke, Ya, saya terima kasih, Bu. ya, Mbak Maulidia bagaimana progresnya RPP dan video? Mbak Maulidia? Iya Ustazah. Bagaimana progres RPP-nya? Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal RPP berarti, tinggal video berarti ya? Iya Ustazah. Good. Sekarang ke Mbak Yosika. Mbak Yosika bagaimana progresnya untuk RPP? Apakah menemui kendala atau kesulitan? RPP Alhamdulillah sudah selesai Ustazah, cuman saya ada yang mau saya tanyakan. Ya. Itu mengenai itu Ustazah, yang asesmen
itu kan di template-nya Ustazah itu ada contoh pembuatan rubrik. Itu apakah harus sama dengan milik Ustazah itu ya? Apa kita bisa menyesuaikan dengan nantinya kayak misalkan saya kan temanya tentang anggota tubuh manusia di kelas 1. Nah, itu biasanya anak kelas 1 itu kan masih terbawa dengan masa di TK. Jadi masih suka dengan bermain atau seperti menarik garis, menggabungkan gambar seperti itu loh Ustazah maksud saya. Itu yang ingin saya tanyakan Ustazah. Oke, terima kasih Bu Yosika. Jadi untuk asesmen itu tidak harus sama persis dengan contoh. Teman-teman boleh memodifikasi itu sesuai dengan materinya masing-masing. Contoh misalnya, Ustazah nanti di penilaian saya itu anak-anak saya suruh mencocokkan begitu ya, menarik garis. Nah, maka tentu rubrik penilaiannya juga berbeda. Misalnya anak-anak bisa menarik 5 garis, maka nilainya berapa begitu ya. Dikatakan sangat baik jika misalnya bisa menarik 10 pertanyaan yang bisa menjawab 10 pertanyaan dengan benar. Artinya poin dari masing-masing garis itu ada. Nah, itu sangat boleh ya teman-teman. Jadi tidak harus saklek persis dengan contoh yang saya berikan. Yang saya berikan itu kan contoh untuk materi bahasa Indonesia. Tentunya akan berbeda untuk materi matematika, untuk materi IPA ya. Monggo itu disesuaikan dengan materi teman-teman masing-masing. Gitu Bu Yosika. Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah bisa Ustazah. Jadi monggo Terus kemudian videonya ini masih belum Ustazah. Kami ada kendala ini Ustazah kan mau ngajar di SD Bais gitu ya, untuk micro teachingnya kita mau ngambil gambar di situ, mau ngambil video di situ. Cuman dari Bais ini infonya nyun ini loh Ustazah, surat pengantar dari kayak gitu. Apa perlu seperti itu? Apa cukup kita mencari murid di rumah saja kayak gitu Ustazah nggih? Oke, kalau memang RPP-nya sudah dibuat dengan baik dan Mbak Yosika ini ingin mencoba ya micro teaching di SD Bais, sangat boleh ya. Nanti terkait surat izin, monggo mengirimkan nama kepada saya, nanti saya bantu untuk pengurusan suratnya gitu. Insya Allah sudah ini ya, sudah koordinasi dengan guru kelasnya. Kalau memang mau micro teaching di sana. Ini masih belum kemarin, tapi satu teman itu ada yang memberi informasi seperti itu Ustazah. Saya belum nembusi ke wali kelas. Iya, nggak apa-apa ini kalau memang mau langsung terjun ya ke sekolah. Ini saya nggak memaksa ya teman-teman. Kalau memang bisa terjun ke sekolah, nggak monggo. Tapi biasanya kalau ke sekolah itu butuh yang namanya surat izin ya, surat izin melaksanakan praktik mengajar. Nanti terkait surat itu, biasanya kami ada template-nya, nanti kami buatkan. Gitu Bu Yosi. Terima kasih. Keren ini ya. Jadi ini menjadi simulasi nanti ketika teman-teman MBKM sudah tidak bingung ya memilih sekolah yang sebenarnya itu masih dibuat di semester. Tapi kalau memang dibuat di semester ini, monggo saya sangat senang ya. Teman-teman pun juga nanti akan banyak pengalamannya. Jessica mengirim nama ya, nama NIM sekolah yang Baik Ustazah, matur nuwun banget. Sama-sama, saya lanjut ya ke Mbak Natasha Wila. Mbak Natasha, bagaimana progresnya kemarin? Alhamdulillah Ustazah untuk RPP-nya sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Videonya? Untuk videonya belum Ustazah, belum kecil. Masih berproses karena ya? Kan disampaikan seperti disampaikan sama Bu Yosika tadi, kan kita sama-sama dari Nganjuk. Rencana saya juga mau ke SD Bais, tapi juga harus menunggu surat ini. Ya, insya Allah nanti teman-teman kirim nama sebagaimana saya sampaikan tadi ya, nama, NIM, kemudian mau ke berapa, sekolahnya mana. Nanti insya Allah Senin kan surat itu sudah jadi, teman bisa nanti ke sekolah, gitu ya. Ya, Ustazah. Baik. Kemudian Mbak Natasha, terima kasih konfirmasinya. Saya lanjut ke ke Mbak Desra nanti. Mbak Desra nanti. Oke. Bagaimana progresnya? Apakah ada kendala atau tidak? Kemarin sempat bingung sih Ustazah, soalnya saya belum pernah membuat RPP. Kemudian? Saya kira
belum diisi begitu saja. Terus saya lihat punya teman-teman ternyata sudah diisi. Sudah Jadi diisi. punya saya isi soal tapi belum banyak begitu Ustazah. Oh iya, enggak Soalnya apa-apa. baru 3. Soalnya baru 3. Rencananya mau berapa soal? Berapa ya Ustazah? Berapa ya? Biasanya itu kalau pilihan ganda, biasanya minimal 10. Tapi kalau soal uraian, 5 saja itu boleh biasanya ya. Tapi itu monggo disesuaikan kembali. Kalau memang, oh sadar kalau pilihan ganda 10 itu kurang misalnya. Saya mau buat 20, boleh. Nah, sesuaikan saja dengan kondisi anak-anaknya juga di kelas. Kalau dikasih soal 10 bisa menyelesaikan, ya berarti 10 soal. Misalnya kalau pilihan ganda itu kan teman-teman juga bisa memodifikasi ya. Contoh misalnya pilihan ganda analisis itu. Pilihan benar lebih dari satu. Nah, biasanya soal-soal sekarang itu kan seperti itu ya. Yang mana itu bisa membuat anak tidak pakai hitungan ini ya, hitungan kancing baju ya atau benar salah begitu, tapi dia akhirnya menganalisis. Oh, yang benar nanti ada 2. Itu boleh ya. Berarti kendalanya hanya di soal ya, Bu Mbak Desra ya? Ya sama bikin rubriknya itu Ustazah kan belum ada pengalaman ya jadi agak bingung Oh, bertanya-tanya ke teman-teman jadi guru. ya boleh, sangat boleh untuk saling sharing ya dengan teman-teman yang di kelas ini ataupun teman-teman yang sudah menjadi guru itu sangat boleh ya. Kalau buat rubrik penilaian itu seperti apa sih? Atau bisa juga teman-teman bertanya ke Google itu sangat membantu juga ya. Atau sahabat setianya teman-teman mungkin ChatGPT atau Gemini AI itu boleh sehingga di sana teman-teman bisa apa ya istilahnya oh kalau seperti ini tuh mempelajari kembali begitu ya. Oh ini benar nggak ya? Kemudian baru dikonfirmasi ke guru-guru yang teman-teman kenal itu boleh. Atau ke chat kepada saya pun juga sangat boleh ya. Sehingga saya tahu teman-teman ada kendala atau tidak. Sehingga saya nanti juga bisa menjelaskan kembali jika memang perlu disampaikan kembali. Begitu Mbak Desra, tapi sejauh ini berarti untuk progres RPP-nya sudah dikumpulkan, tapi perlu penyempurnaan begitu ya. Ya seperti itu Ustazah. Nanti diperbaiki kembali, nanti saya bantu lihat ya. Insya Allah hari ini saya koreksi. Kemudian saya bergeser ke Mbak Anida Ramadhani. Mbak Anida, bagaimana progresnya Mbak Anida? Afwan Ustazah, Ana belum sempat mengerjakan sama sekali. Kenapa? Ada kendala apa? Anak itu baru sembuh Ustazah, ini masih pusing. Masih pusing. Sakit apa kalau boleh tahu? Panas, muntah Ustazah kemarin. Habis muntah ya? Iya, sama panas. Oh, Masya Allah. Syafakillah ya Mbak Anida ya. Semoga Allah segera memberikan kesehatan dan kemudahan ya untuk Mbak Anida belajar kembali begitu ya. Tidak apa-apa nanti sambil pelan-pelan dipelajari. Kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan baik grup maupun baik pribadi ke saya gitu ya. Insya Allah kan menyimpan nomor saya ya. Nomor saya ada di grup. Kalau ya, gambarnya ada STKIP-nya berarti itu punya saya gitu nggih. Ya Mbak Anida dipelajari pelan-pelan enggak apa-apa sambil diikuti ya perkuliahan saya. Kalau bingung insya Allah ada link YouTube yang bisa teman-teman buka kembali ya, khususnya Mbak Anida kalau memang sudah mendingan mau ngecek kembali monggo dibuka di link YouTube. Gitu ya Mbak Anida. Tetap sehat ya. Oke, saya lanjut ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, bagaimana progresnya Mbak Ajeng? Alhamdulillah, Zara. Alhamdulillah apa ini? Ada yang susah. Ada yang susah, oke. Yang susah bagian mana? Itu. Itu. Nah. Format itu awalnya itu kan saya jawabannya kan ya ditulis soalnya. Nah soal saya itu ada 10 ya pilihan ganda. Jadi saya tulis terus asesmen formatifnya itu saya juga bingung itu diisi apa sudah? Asesmen yang sumatif apa yang formatif? Yang sumatif.
Kalau formatifnya sudah. Baik, kemarin saya menyampaikan bahwa teman-teman ini kan mengajar untuk satu materi ya, maka tidak perlu asesmen sumatif. Kenapa kok tidak perlu asesmen sumatif? Asesmen sumatif itu biasanya digunakan di pertengahan maupun di akhir. Jadi contohnya misalnya kalau yang teman-teman kenal ya, di zaman kita dulu itu namanya UTS dan UAS. Itu nama lainnya sekarang adalah sumatif. Sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Jadi kalau di rubrik atau di modul template modul ajar itu ada sumatif, teman-teman boleh menghapus sumatif itu ya. Monggo. Tapi yang perlu diisi adalah asesmen yang formatif, yang satu materi. Jadi kalau istilahnya itu yang formatif itu ulangan harian gitu ya. Tapi kalau yang sumatif itu ulangan bulanan atau bahkan semesteran ya, bisa STS, bisa SAS, itu namanya sumatif. Begitu Mbak Ajeng, jadi kalau bingung yang disumatif nanti bisa dihapus, yang formatif diusahakan sudah diisi. Gitu ya. Oh gitu. Berarti sudah berprogres ya, sudah dikumpulkan atau belum tugasnya? Ya, Iko saya sama tanya rubrik penilaian analisis itu diisi sendiri toh, Saudara? Iya, diisi. Tergantung jenengan menggunakan kalau misalnya ABC ya, berarti kan rubrik penilaiannya kalau misalnya siswa menjawab 9 10 soal benar, itu berarti nilainya berapa, kan begitu ya. Berbeda dengan kalau rubrik analisis itu biasanya kalau praktik itu ada tuh misalnya kita ngecek anak itu praktek wudhu misalnya. Nah, maka itu kan tidak bisa berupa nilai angka ya, tapi nilai skala. Misalnya dia bisa melakukan semua gerakan wudhu dengan baik dan benar. Misal nilainya 80 misalnya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nilai analisis, ini yang dimaksud rubrik analisis ini ya, praktik ya kalau nggak salah ya. Iya Mbak Ajeng. Itu yang itu atau bukan? Oh, yang analisis video pembacaan puisi itu ya. Nah, ya berarti kan itu kan dia praktik menyampaikan puisi. Kalau memang di materinya teman-teman itu nggak ada praktik, maka rubrik analisis itu tidak perlu ada. Ya, jadi penilaian itu berdasarkan soal-soal yang teman-teman berikan kepada anak-anak. Kalau soalnya uraian kan itu butuh apa ya? Butuh rubrik penilaian yang lebih jelas ya. Misalnya mengerjakan 5 soal dengan baik dan benar. Contoh soalnya misalnya menyebutkan siswa dapat menyebutkan minimal tiga misalnya. Contoh misalnya soalnya gini, sebutkan 3 perkataan baik dan perkataan buruk yang bisa kamu terapkan di sekolah. Maka ketika anak itu menjawab kurang dari 3, skornya berapa? Nah, itu baru akan ada rubrik ya, rubrik analisis atau rubrik asesmen terkait penilaian soal uraian tersebut. Tapi kalau soalnya itu soal pilihan ganda, maka saya rasa tidak sepanjang itu asesmen rubrik penilaiannya. Nah, jadi rubrik penilaian itu bergantung pada soal-soal yang teman-teman berikan kepada anak-anak ya, kepada siswanya teman-teman semua. Kalau praktek jelas harus ada skor yang rubrik analisis. Begitu Mbak Ajeng. Bagaimana bisa ngerti ya? Semoga nanti dimudahkan sehingga ketika saya cek juga masukannya tidak terlalu banyak ya. Oke, saya lanjut ke Mbak Roshida. Mbak Roshida, bagaimana kabar progresnya RPP maupun video? Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah, kenapa Mbak Roshida? Ini ada Mbak lain juga ya. Mbak Roshida masih ke-mute ini suaranya. Ya, Ustazah. Untuk video mikro TV-nya masih belum. Terus untuk pembuatan RPP-nya masih proses. Masih proses. Ada kendala atau tidak dalam membuat RPP-nya? Ada kendala atau tidak ada kendala, Mbak Roshida? Tidak ada kendala. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa nanti dilanjutkan dan saya cek begitu ya. Saya geser ya ke Mbak Zidni. Mbak Zidni, bagaimana progresnya Mbak Zidni? Mbak Zidni Robi, ada orangnya ini? Nah, Ada, Ustazah. bagaimana progresnya Mbak Zidni?
Ada kendala kah? Atau aman-aman saja? Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Berarti tinggal yang progres video ya. Nanti tinggal Iya. mempraktikkan apa yang sudah ditulis. Oke. Kalau Iya. sudah berarti saya tidak perlu bertanya panjang ya. Saya geser ke Mas Syamsi. Mas Syamsi, bagaimana nih kabar progresnya? Halo, Mas Syamsi. Mas Syamsi masih di tempat? Iya, Ustazah. Oh, ini bersama dengan Mas Glenn berarti ya. Oke. Iya, Gimana kabar progresnya? sudah, Sudah selesai berarti ya? sudah. Ada kendala atau tidak? Tidak, Ustazah. Alhamdulillah, kalau tidak berarti sudah paham ya. Untuk progres video berarti sudah sedang berjalan juga ya? Masih belum, Ustazah. Masih belum. Ya berarti progres ya, berproses. Semoga nanti segera bisa ini ya, saling bantu dengan Mas Glenn kalau memang satu lokasi ya. Misalnya ketika Iya, Mas Glenn yang tampil, Mas Syamsi yang memvideo, ataupun sebaliknya ya, kalau memang masih dalam satu lingkup ya. Bisa saling membantu teman-teman ketika teman-teman punya tugas yang sama. Oke, kalau gitu saya geser ya ke Mbak Intan. Mbak Intan Nuraini, bagaimana Mbak Intan kabar progresnya? Alhamdulillah sudah selesai, Ustazah. Alhamdulillah sudah selesai. Tidak ada kendala berarti ya? Tapi untuk asesmen itu perlu diisi, tak Ustazah? Nah, asesmen yang mana dulu ini? Soalnya apa dan asesmennya sudah disesuaikan atau belum? Asesmen itu perlu diisi ya teman-teman. Kalau teman-teman ngasih soal, kan harus ada rubrik penilaiannya kan? Misal nih soalnya 10, lah nanti anak-anak bisa dapat skor dari mana kalau nggak dari rubrik asesmen itu? Ya, diusahakan diisi. Mbak Intan kesulitan di situ mengisi asesmen? Iya, kesulitan di asesmennya. Soalnya membuat apa? Pilihan ganda atau ini uraian? Pilihan ganda, Ustazah. Pilihan ganda. Kan lebih mudah kalau pilihan ganda. Misalnya soalnya 10 nih. Kalau anaknya benar 5, misalnya 5 per 10 kali 100, maka nilainya berapa. Jadi bisa dalam versi kategori ya teman-teman. Kalau membuat soal asesmen. Gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan penilaian. Ketika teman-teman ngasih soal, nah nanti cara teman-teman menilai itu loh bagaimana sih. Itulah yang dimaksud dengan asesmen. Ya. Gitu. Jadi nanti kalau bingung, nanti kalau bingung bisa mencari rumusnya ya. Kalau soal pilihan ganda biasanya ada rumusnya. Benar 9 diper jumlah banyak soal dikali 100. Itu cara mencari nilai untuk yang pilihan ganda. Jadi lebih mudah kalau pilihan ganda ya. Jadi teman-teman bisa lihat contoh-contoh yang ada di Google misalnya. Atau contoh-contoh yang sudah ada di template ya. Gitu Mbak Intan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Alhamdulillah sudah cukup, Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Intan. Saya geser ke Mas Aski. Mas Aski, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, bagaimana progres RPP-nya? RPP-nya sudah. RPP-nya sudah. Berarti ada kendala atau tidak? Ada, Bu. Cuma saya cari-cari sendiri. Oh, cari-cari sendiri. Kendalanya di mana ini kendalanya? Saya kan sempat ganti ini apa temanya. Ganti tema yang dari Ulumul Quran ya? Ya, terus ya itu saya cari-cari materinya itu. Terus sudah akhirnya. Ya, terus sudah selesai sekarang. Oh, berarti sudah selesai. Berarti artinya tidak ada kendala yang urgent ya. Insya Allah sudah terselesaikan ya. Ya, berarti kalau sudah selesaikan, semoga nanti bisa lanjut ke progres video ya. Oke, terima kasih Mas Aski. Video mungkin besok ya. Kalau video monggo deadline-nya adalah pekan depan ya kalau video. Kan besok ini depan sudah saya terakhir teman-teman, nanti akan digantikan oleh dosen di sesi kedua. Oke, saya geser ke Mbak Maswa. Mbak Maswa, bagaimana progresnya? Alhamdulillah Ustazah. Itu RPP-nya ada yang belum sempurna Ustazah. Ada yang belum sempurna?
Oke. Di lembar kerja yang soal formatif itu loh. Itu belum saya kerjakan. Soalnya saya bingung. Tak kira itu dikerjakan setelah membuat video. Oh tidak, itu adalah acuan teman-teman membuat ya. Jadi kalau besok membuat video itu kan sudah berhadapan dengan siswa. Nah siswanya akan berlatih soal. Berlatih soalnya dari mana? Dari RPP yang sudah teman-teman buat. Nah itu fungsi dari RPP itu seperti itu. Oh besok kalau aku ngajar, murid-muridku tak kasih soal apa ya? Nah, itu ngambilnya dari RPP. Jadi diusahakan itu diisi. Makanya alurnya adalah membuat RPP dulu, baru mengajar. Jadi mengajar itu berdasarkan rancangan RPP yang sudah teman-teman buat. Oh, habis pendahuluan aku nanti ngasih gini. Oh, di inti pembelajaran habis jelaskan materi nanti tak kasih latihan soal ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan asesmen ya atau penilaian kepada anak-anak. Latihan soal itu termasuk penilaian. Oke, Ustazah. Ustazah, itu kan kita kan membuat lembar kerja formatif. Terus itu sama sama yang soal penguatan itu. Soal penguatan itu di akhir itu ya, di penutup ya. Oke. Berbeda, berbeda Mbak Maswa ya. Jadi kalau kalau soal di akhir itu Mbak Maswa lebih ke penguatan misalnya hari ini kita sudah belajar apa, ada yang masih ingat tadi belajarnya apa saja itu pertanyaan penguatan. Tapi kalau untuk mencari tahu jadi secara umum ya, kalau penguatan di akhir itu secara umum kepada seluruh anak. Tapi kalau yang soal yang Mbak Maswa buat itu mengecek per individu, pahamnya sudah sampai mana gitu. Oh, Masing-masing. Ya, terima kasih, Ustazah. Begitu ya Mbak Maswa ya, semoga Allah mudahkan. Bentar ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan, saya geser ke Mbak Sofia. Mbak Sofia, bagaimana ini progresnya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, berarti tidak ada kendala ya untuk RPP-nya. Untuk video berarti sedang proses juga ya? Sudah juga. Sudah juga, Masya Allah. Sudah ini secara online atau ada siswanya? Online. Oh, online. Oke. Berarti bisa nggak dapat sih. Bisa diakses di YouTube atau nanti di Drive? Di Drive aja. Drive aja. Baik. Ya, Mbak Sofia, semoga Allah mudahkan dalam prosesnya ya. Nah, saya berarti bisa ya ini ya. Saya geser ke Mbak Mei Wahyuarti. Iya, Ustazah, alhamdulillah sudah selesai RPP-nya. Tinggal video micro teaching yang belum. Oke, tinggal video. Ada kendala Mbak Mei? Aman ya? Ya, insya Allah enggak ada, Ustazah. Alhamdulillah, kalau tidak ada berarti saya bisa geser ke Mas Ivan ya. Semoga dilancarkan ya Mbak Mei. Mas Ivan, ini Ivan Mas ya, benar ya? Mas Ivan Andrian. Halo Mas Ivan. Oke, belum ada respon teman-teman. Kita geser ke ke Mbak Fairus ya. Mbak Fairus Kurota Ayun. Mbak Fairus. Sudah. Gimana Mbak Fairus? Ya, sudah. Cuma sudah Ustazah, cuma nggak tahu benar atau enggaknya. Oke, nanti kami itu. Hari ini insya Allah nanti saya cek. Kan hari ini terakhir pengumpulan ya teman-teman. Kalau memang yang belum, monggo nanti segera diselesaikan ya. Maksimal nanti malam pukul berapa berarti? Kalau hari ini ya berarti pukul 23.59 ya. Semoga nanti teman-teman mengumpulkan. Jadi dikumpulkannya enggak apa-apa. Misalnya kalau mentok nggak bisa dikumpulkan apa adanya. Nanti saya beri masukan ya. Begitu ya Mbak Fairus. Tapi sudah ada upaya untuk menyelesaikan. Maka itu sudah sangat bagus ya bagi saya. Terima kasih banyak. Berarti untuk video juga masih berproses ya, Virus ya? Iya, masih berproses untuk video. Oke, baik. Terima kasih Mbak Virus. Saya geser ke Mbak Darwati. Mbak Darwati belum ya? Mbak Darwati hadir ya? Ya, gimana Mbak Darwati? Alhamdulillah sudah selesai Ustazah. Ada kendala? Kayaknya cuma ada kendala?
Insya Allah nggak ada Ustazah, tapi masih butuh apa? Penyempurnaan Ustazah. RPP-nya kelihatannya masih banyak yang salah. Soal penilaian juga. Ya, nanti kami cek ya, Mbak Darwati, semoga apa yang ditulis itu benar. Karena teman-teman itu ragu sedikit. Iya, Ustazah. Oke, baik, nanti kami cek. Terima kasih, Mbak Darwati. Sama-sama, Ustazah. Mbak Rizky sekarang. Mbak Rizky Amalia. Gambarnya lucu sekali nih. Bagaimana Mbak Rizky progresnya? Alhamdulillah sudah selesai saya. Alhamdulillah. Ada kendala atau tidak selama mengerjakan? Kemarin sempat nggak bisa edit bagian rubrik itu kan saya, terus anak bikin tabel ulang lagi gitu. Bikin dari awal lagi, tapi alhamdulillah teratasi ya masalahnya ya. Alhamdulillah. Oke, baik, kalau memang sudah teratasi artinya tidak ada kendala. Saya geser ya ke Mbak Mei Sinta. Mbak Mei Sinta, bagaimana progresnya? Alhamdulillah sudah selesai Ustazah RPP-nya. RPP-nya sudah selesai. Ada kendala nggak kemarin selama mengerjakan? Insya Allah tidak ada sih Ustazah. Cuma Ustazah mau tanya, kalau masih semisal untuk video kan melalui Zoom meeting. Cuma kalau yang satu kan untuk video kan Zoom meeting Ustazah. Semisal siswanya 4 Ustazah, terus yang satu yang aktif on kamera itu apa bolehkah Ustazah? Bolehkah Ustazah kalau misalnya saya pembelajarannya daring gitu ya, lewat Zoom meeting? Boleh ya Mbak Mei, tapi alangkah baiknya jika semuanya on cam. Tapi kalau memang tidak bisa, siswanya ada 4 pun, ya tidak apa-apa ya. Yang penting ada interaksi. Misalnya kalau misalnya tidak ada interaksi, ditanya satu persatu ya. 4 orang itu. Misalnya yang bisa on cam cuma satu nih, yang lain nggak bisa on cam. Tapi tetap harus ada interaksi ya. Itu caranya ya. Baik, Ustazah. Gitu ya Mbak Mei. Terima kasih. Ustazah. Berarti aman ya? Sama-sama. Aman Ustazah. Oke, baik. Saya lanjutkan ke Mbak Laili. Mbak Laili Fitria. Alhamdulillah sudah selesai ya. Tidak kemarin. Menjauh. Ya, ada nging-nging ini kayaknya sama temennya ini. Oke, kira-kira kemarin ada kendala atau tidak Mbak Laili? Alhamdulillah tidak ada ya. Alhamdulillah, berarti kalau tidak ada tinggal bergeser ke tugas yang berikutnya ya, yang video ya. Iya, insya Allah besok. Insya Allah besok, semoga dimudahkan. Oke, saya lanjut ke Mbak Ainul Asriyanti. Ada hadir Mbak Ainul? Mbak Ainul, bagaimana progresnya? Alhamdulillah tinggal videonya Ustazah. Tinggal videonya, berarti tidak ada kendala ya. Semoga nanti dimudahkan ya Mbak Ainul. Lancar semuanya. Oke. Berarti kalau tidak ada, saya geser ke Mas Sabilul Muhtadi. Mas Sabilul, ada nggak ini orangnya? Mas Sabilul? Oke, tidak merespon. Mas Abdurrahman. Ini saya yang nge-lag atau teman-teman yang nggak ini ya? Mas Abdurrahman ada? Ada Ustazah. Oke, bagaimana progresnya Mas Abdurrahman? Tinggal videonya saja. Tinggal videonya saja. Berarti untuk RPP-nya lancar ya? Tidak ada kendala ya? Iya, alhamdulillah lancar. Oke, baik. Terima kasih Mas Abdurrahman konfirmasinya. Saya geser ke Mbak Sandria Damayanti. Mbak Sandria. Oke, belum ada konfirmasi ya. Dari semuanya ada yang belum saya panggil? Insya Allah semuanya sudah ya, tinggal yang tidak respon tadi ada Mas Ivan Andrian, Mas Sabirul Muhtadi, dan Mbak Sandria Damayanti. Jika nanti sudah bisa merespon, mohon bisa menuliskan di kolom chat ya. Baik teman-teman semuanya, saya masuk kepada materi baru ya. Insya Allah tadi saya
saya mencoba bertanya kepada teman-teman satu persatu supaya memahami ya bagaimana progres maupun kendala yang teman-teman temui selama belajar membuat RPP maupun membuat video. Hari ini kita belajar materi baru teman-teman terkait English for Elementary School ya. Jadi saya mau tanya dulu kepada teman-teman, teman-teman suka pelajaran bahasa Inggris nggak? Suka, Mas Virus bilang suka ya. Yang lain Suka Ustazah. Mbak Natasha suka. Oke. Berarti suka semua ya dengan pelajaran bahasa Inggris. Baik, kalau memang suka semua, hari ini kita akan belajar materi itu, teman-teman. Izin saya berbagi layar ya. Bismillah. Berbagi layar. Kita akan belajar English for Elementary School. Kelihatan ya teman-teman. Bentar. Insya Allah kelihatan ya. Ini adalah materi kita hari ini, English for Elementary School. Jadi di materi yang kita mau pelajari itu harapannya adalah teman-teman bisa ya membuat atau memetakan mana-mana saja materi bahasa Inggris yang ada di sekolah dasar, baik itu fase A, fase B maupun fase C. Ya, sebagaimana yang sudah teman-teman pahami ya, kalau fase A itu ada kelas 1 dan kelas 2, fase B itu ada kelas 3 dan kelas 4, sedangkan fase C adalah kelas 5 dan kelas 6. Nah, sebenarnya pembelajaran bahasa Inggris di SD itu didesain ya untuk membantu anak-anak belajar ya, mengenal bahasa secara menyenangkan ya, karena tidak semua dari anak-anak kita itu suka bahasa Inggris ya, dengan beragam pelafalannya yang mungkin perlu disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Sehingga hakikat dari pembelajaran bahasa Inggris di SD itu yang pertama teman-teman ajarkan, kenalkan dulu kepada anak-anak bahasa Inggris itu adalah bahasa yang menyenangkan. Fun learning ya, pembelajaran yang menyenangkan. Dan biasanya kalau di bahasa Inggris itu kan ada 4 aspek ya, ada speaking, ada listening, kemudian ada writing, ada reading. Nah, kalau di anak-anak SD mulailah dengan listening dan juga speaking ya. Karena kalau kita mulai dari writing maupun reading, mereka akan kesulitan. Karena kan kalau kita sering mendengar, insya Allah itu juga akan melekat begitu ya. Jadi awali dengan listening. Maka tidak heran ketika teman-teman menemui pembelajaran bahasa Inggris itu pasti senang ya, pasti fun. Kadang diajak bernyanyi, kemudian kadang diajak nge-game begitu ya, membuat bermain game dan lain sebagainya. Maka ketika mengembangkan atau mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris, ajarkan di listening dan speakingnya terlebih dahulu. Nah, ketika nanti teman-teman menemui ya, anak-anak itu melafalkannya mungkin kurang benar atau tidak sesuai begitu ya, jangan dijudge ya. Mereka sudah berani mengucapkan itu sudah sangat baik. Maka dari itu, bantulah siswa kalian untuk berani berkomunikasi secara sederhana. Ya, karena anak-anak itu kadang lafalnya berbeda, sudah ditertawakan. Nggak gitu cara bacanya ya, terkesan medok itu biasanya kita secara tidak sadar sebagai guru kadangkala menjudge begitu ya. Semoga kita tidak termasuk guru-guru yang seperti itu. Jadi prinsipnya adalah ketika teman-teman mengajar di pelajaran bahasa Inggris adalah ajarkanlah bahasa Inggris itu learning by playing ya, atau belajar sambil bermain. Kemudian banyak teman-teman perlu memperbanyak yang namanya visual. Bisa itu gambar, bisa itu gerakan. Contoh, stand up. Berarti teman-teman, berarti anak-anak harus berdiri. Itu akan sangat diingat oleh mereka ya. Biasanya kalau bernyanyi pun sambil menunjuk ya, misalnya mata, hidung, mulut. Nah, ketika itu ditunjuk atau dengan gerakan dan juga dengan visual, anak-anak kita itu akan lebih kuat ingatannya. Kemudian tidak fokus pada grammar yang berat ya, apalagi di kelas 1 dan di kelas 2 ya. Usahakan grammar-grammarnya itu yang sederhana dulu. Oke, itu terkait hakikat pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sekarang kita coba telah kira-kira karakter anak-anak SD itu seperti apa sih teman-teman? Yang teman-teman amati ya. Mungkin ada yang mau berpendapat karakter anak SD itu gimana? Yang teman-teman lihat ini, atau punya anak sendiri yang teman-teman lihat di anaknya teman-teman itu bagaimana anak SD itu? Monggo bisa berpendapat, bisa di kolom chat, bisa menyampaikan by
mikrofon ya, silakan. Kalau tidak ada nanti saya tunjuk ya. Jadi lebih baik ada. Ya teman-teman. Izin menyampaikan Ustazah. Ya, versinya Mbak Yosika ini gimana ini? Ya, pengalaman untuk anak saya sendiri kebetulan juga masih SD kelas 1 ya Ustazah. Jadi dia itu sukanya masih bermain, terus sambil menggambar-gambar seperti itu dan banyak bercerita gitu aja sukanya, karakteristiknya dia itu. Seperti itu sih Ustazah. Oke, biasa. Jadi kalau versi pengalamannya Mbak Yosika itu anak SD itu suka bercerita ya, dan dia suka menggambar, suka ilustrasi, suka visualisasi, suka main. Oke, bagus sekali. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin yang sudah jadi guru mau menyampaikan ya dengan beragam karakter anak di kelas yang teman-teman lihat kalau anak-anak SD belajar bahasa itu seperti apa sih? Ya, yang sudah jadi guru ataupun yang belum mungkin punya pengalaman selain Mbak Yosika. Boleh teman-teman yang lain berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Mungkin ada yang menulis di kolom chat. Belum ada. Saya tunjuk ya kalau gitu ya. Saya mau tahu nih pendapatnya Mas Glenn mungkin ya, yang cowok. Saya mau tahu pendapatnya Mas Glenn. Ada ya Mas Glenn ya? Masih izin Ustazah. Oh, masih izin. Ini Ke berarti kamar mandi. ini Mas masih apa? Samsi. Oke, Mas Mas Samsi. Samsi. Mas Samsi aja kalau gitu. Mas Samsi kalau melihat karakternya anak SD itu seperti apa? Karakternya seperti apa ya? Pernah ketemu anak SD atau belum? Masih belum Ustazah. Masih belum. Berarti yang ditemui anak-anak kelas berapa biasanya? Biasanya kan saya masih mondok. Jadi yang ditemui adalah teman-temannya sendiri ya berarti ya? Iya. Kalau ketemu ponakannya mungkin ada yang masih anak-anak? Masih balita Ustazah. Oh, masih balita, baik. Oke, berarti saya geser ke yang lain ya kalau gitu ya. Saya mau tanya. Iya. Saya mau tanya ke siapa ya nih? Mbak Ajeng mungkin. Mbak Ajeng. Mbak Ajeng kalau melihat anak-anak SD itu karakternya seperti apa Mbak Ajeng? Kadang-kadang susah ditebak, Ustazah. Oh, susah ditebak. Waduh, misterius berarti ya. Susah ditebak. Terus apa lagi? Kurang tahu, Ustazah. Banyak ceria, Ustazah. Aktif. Aktif ya, kalau kata Mbak Ajeng anak SD itu aktif Ustazah, susah ditebak. Susah ditebaknya itu gimana ya? Random people gitu ya. Kadang-kadang juga asbun gitu. Baik. Terima kasih Mbak Ajeng untuk ini ya, untuk komentarnya gitu ya, untuk untuk pendapatnya. Oke, saya butuh satu orang lagi. Kalau kata Mbak Ajeng tadi anak SD itu aktif Ustazah, terus susah ditebak. Satu lagi ya teman-teman, mungkin saya perlu ke laki-laki nih harusnya ya. Mas Abdurrahman ada? Tadi ada ya Mas Abdurrahman ya. Oke, tidak merespon. Oke, kita geser ke Mas Aski coba, Mas Aski. Mas Aski? Ada? Oke, Mas Aski kalau melihat anak SD itu menurut Mas Aski bagaimana? Ya suka aja Bu. Oh suka, Mas Aski berarti suka sama anak SD. Ya. Sukanya kenapa? Ya lucu kadang random aja. Oke, lucu ya. Kalau versi Mas Aski anak SD itu lucu saja, terus random anaknya. Oke. Ada lagi Mas Aski, pernah interaksi sama anak SD atau belum? Ya, sering. Belum atau sudah pernah? Sering? Saya sering. Ya. Oh, sering. Oke. Kelas berapa biasanya? Interaksi sama anak kelas berapa? Biasanya ini kelas 6 Bu, karena kan kelas 6 itu kan itu mondok ya di tempat saya. Masih polos. Masih polos. SD kan ya, masih ke bawah gitu ya. Oke, gitu, baik. Bu.
Oke, good. Terima kasih Mas Aski. Betul ya kata Mas Aski. Biasanya anak SD itu adalah anak yang polos begitu ya. Ibarat kertas putih gitu, dia masih belum banyak coretannya. Sehingga selain kata Bu Yosi tadi suka main ya, anak SD itu biasanya juga mudah bosan. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti mengajar bahasa Inggris, usahakan jangan banyak ceramah. Ajak mereka lebih baik ajak mereka yang bergerak ya, bergerak kemudian bernyanyi itu akan membuat mereka tidak cepat bosan. Kemudian karena mereka itu adalah kertas putih ya, polos, kemudian random orangnya ya, maka mereka itu tidak heran kalau suka meniru. Misalnya gurunya ngapain begitu ya, itu akan ditiru oleh siswanya. Jadi ada istilah teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi murid itu bisa jadi mencontoh kalian lebih ya, mencontoh kalian lebih parah begitu ya. Jadi kalau gurunya itu mencontohkan hal-hal yang baik, insya Allah anak itu akan meniru dengan lebih baik. Tapi sebaliknya, jika kita itu mencontohkan hal-hal yang buruk, maka anak itu akan meniru hal-hal yang buruk tersebut ya. Jadi anak-anak SD itu suka meniru. Sehingga kalau bisa kita menuliskan di kertas putih itu, tuliskan hal-hal yang baik ya pada anak-anak. Nah itu ya teman-teman, anak SD suka meniru. Jadi kalau depannya anak SD, dari sisi ucapan khususnya tolong dijaga. Sampaikan hal-hal yang baik. Kemudian belajar dari visual dan aktivitas langsung. Anak SD itu suka lihat gambar, suka lihat video, suka bergerak ya. Maka tidak heran kalau anak SD itu benar kata Mbak Ajeng tadi aktif ya. Anak SD itu aktif-aktif Ustazah. Ya karena itu, karena dia butuh aktivitas langsung, maka harus banyak geraknya. Kemudian gunakan lagu. Kalau ngajar anak SD, yang diingat itu pasti lagunya. Contoh misalnya nanti ditanya sama bundanya, di sekolah tadi belajar apa? Tadi aku nyanyi ini. Nah, itu akan disampaikan kepada bundanya. Kalau teman-teman mainnya di lagu ya. Jadi biasanya yang diingat itu bukan materinya ya, malah lagunya, gamenya itu yang diingat sama anak kita. Kemudian bisa juga flashcard. Ya, flashcard itu kartu. Misalnya kalau mau mengajarkan terkait hafalan grammar begitu ya, atau hafalan kosakata, vocabulary, maka bisa teman-teman gunakan flashcard. Kemudian hindari ceramah yang panjang. Kalau saya mengajar di mahasiswa ya, saya ceramah panjang pun insya Allah teman-teman juga mendengarkan. Tapi kalau di anak SD, maksimal biasanya teman-teman anak-anak itu mendengarkan adalah 15 menit. Lebih dari 15 menit, nah teman-teman bisa lihat itu. Bisa jadi anak-anak itu ada yang jalan, ada yang lari, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah terkait menghindari ceramah yang panjang. Baru yang terakhir, gunakan bahasa yang sederhana. Kalau dengan anak SD, jangan pakai istilah-istilah yang berat ya. Gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Ini Mas Syamsi sedang melakukan aktivitas apa ya? Kok gerak-gerak terus ya gambarnya? Oke, baik. Itu karakter anak-anak SD ya dalam belajar bahasa. Kemudian ketika teman-teman besok misalnya mengajar kepada anak-anak SD, tolong ya teman-teman gunakan metode pembelajaran yang efektif. Salah satu contohnya adalah ini ya, TPR ya, Total Physical Response. Jadi anak-anak belajar dengan gerakan. Nah, sebagaimana yang saya contohkan tadi ya, touch your head ya. Jadi anak-anak disuruh untuk memegang kepalanya. Jadi itu sekaligus dengan gerakan. Jika teman-teman menginstruksikan, lakukan dengan gerakan. Stand up berarti anak-anak harus berdiri dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh pembelajaran yang dengan menggunakan metode TPR ya. Ada juga yang menggunakan song atau chants ya. Jadi membantu meningkatkan hafalannya anak-anak dan juga meningkatkan pronunciation-nya ya. Kemudian ada game-based learning. Jadi ketika mengajar bahasa Inggris, gunakan game-game ya. Insya Allah kemarin di mata kuliah media pembelajaran, saya sempat mencontohkan ya kepada teman-teman game yang bisa digunakan untuk anak-anak melakukan aktivitas Inggris. Kemudian yang terakhir adalah storytelling ya. Jadi kalau storytelling biasanya gunakan cerita-cerita yang sederhana, gunakan gambar-gambar ataupun video ya. Insya Allah sekarang itu banyak sekali media yang bisa teman-teman pakai ya. Mulai dari flashcard, kemudian video animasi, lagu-lagu anak, boneka, PPT interaktif, dan lain sebagainya. Nah, karena tujuan mata kuliah kita nantinya adalah kita akan membuat bahan ajar ya teman-teman. Bahan ajar tentunya nanti akan ada pembagian materi dari saya kepada teman-teman.
Mulai dari nanti di fase A, fase B, dan juga fase C. Jadi nanti bentuk bahan ajarnya adalah kita dalam bentuk PPT ya. Jadi nanti masing-masing dari teman-teman membuat PPT sebagaimana materi yang akan kami bagi hari ini. Nanti PPT itu kita gabung jadi satu, kita buat flipbooks, kemudian menjadi bahan ajar yang bisa teman-teman bawa dimanapun, kapanpun, dan teman-teman buka dimanapun ya. Jadi istilahnya adalah kita membuat satu buku, namanya adalah flashcard, bukan flashcard, namanya adalah flipbook ya. Flipbook itu nanti dari PowerPoint, nanti kita bagi per individu dapatnya apa-apa saja. Nah, karena materi di fase A itu ada greeting, self-introduction, alfabet, number, color, sub, shape, dan lain-lain ini ya. Nanti kita bagi. Nanti saya akan mengambil di materi yang pertama mulai dari greeting dan self-introduction. Nanti kita ada praktiknya. Nah, harapan saya nanti teman-teman membuat PowerPoint itu isinya adalah materi, kemudian praktik. Atau misalnya kalau ada lagu, ya dikasih lagu. Gitu. Bentuknya dalam bentuk apa? Bentuknya dalam bentuk PPT. Nanti PPT itu saya yang akan menggabungkan untuk menjadi flipbook. Nah, flipbook nanti bentuknya adalah link. Dan link itu bisa teman-teman akses dimanapun dan kapanpun. Yang berisi materi dari fase A hingga fase C. Jadi kalau mau ngajar misalnya besok nih ya, kalau teman-teman bisa jadi guru, ditunjuk untuk mengajar bahasa Inggris, teman-teman sudah tidak kebingungan mencari materi karena kita sudah membuat bahan ajar flipbook materi bahasa Inggris mulai dari fase A hingga fase C. Gitu teman-teman, nanti satu orang akan kebagian satu materi ya untuk dibuat. Nanti kita bagi ini ya. Oke. Mau dibagi sekarang atau mau saya jelaskan dulu sampai akhir? Sambil nanti ada praktek. Dibagi sekarang, dibaginya milih sendiri-sendiri atau bagaimana? Atau saya urut? Misalnya alfabet bagiannya siapa, jadi tidak sama ya. Ini isinya adalah link YouTube teman-teman. Link YouTube ini sebagai apa? Sebagai ini ya, sebagai acuan ya teman-teman dalam membuat materi. Contoh di sini ada alfabet. Alfabet itu kan dari A sampai Z begitu ya. Ini adalah lagu-lagunya semua. Jadi ini bisa teman-teman gunakan untuk dimasukkan di PPT. Gitu. Kita bagi ya teman-teman. Mau dibagi secara mandiri atau memilih? Ini ada yang coret. Dibagi Ustazah saja. Atau dibagi saya ya. Dibagi saja. Sini. Saya agak nggak enak badan hari ini. Tentunya saya perlu ini ya. Saya perlu mengecek nama-namanya teman-teman dulu. Ya, supaya tidak iri-irian nanti saya bagi. Di materi greeting card kita pakai ini aja ya. Pakai absen ya. Bismillah. Oke. Untuk materi alfabet, saya mulai dari atas ya teman-teman. Nanti yang belum tertulis bisa ini ya. Mbak Mei nanti materi alfabet ya. Mei siapa Ustazah ada 2. Oh iya, Mei-nya ada 2, Masya Allah. Mei Wahyuarti ya. Mbak Mei Wahyuarti. Nah, Ustazah. Wahyuarti. Nah, ini monggo. Nanti kalau memang teman-teman menemukan media pembelajaran yang menarik, bisa juga dibuat di PPT-nya teman-teman masing-masing. Untuk number nanti Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng, bagian number. Kemudian colors nanti ini ada Mas Sandria ya. Mbak Sandria. Sandria Damayanti ya. Kemudian untuk shape di sini ada Mas Ibnu. Pak Ibnu tadi nggak hadir ya. Yang hadir dulu ya yang saya bagi. Ada Bu Yosi nanti di shape ya. Mbak Yosika. Ke bagian shape, kemudian Natasha Wila nanti ke bagian family. Family nanti Mbak Natasha. Kemudian
Untuk body, part of body, Mbak Desra nanti. Kemudian untuk animals, Mbak Desra, Mbak Sofia ya. Mbak Sofia. Ya. Kemudian ada Mbak Intan nanti food and drink. Oke, ini di fase A ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau mengkonfirmasi Ustazah, saya tukar dengan ini. Monggo difikskan hari ini ya teman-teman. Sehingga pekan depan teman-teman tidak semakin banyak tugas begitu ya. Mbak Intan tadi sudah ya. Kemudian Restu Siti Maulidia tadi hadir nggak ya? Mbak Restu. Ada orangnya. Mbak Laili Fitria, kemudian Mbak Zidni. Nanti dicek bersama-sama, nanti kita konfirmasi. Ada Mbak Darwati juga. Kemudian Mbak Nafia tadi sempat izin ya. Nanti yang nggak hadir kita letakkan di akhir. Yang hadir dulu saya bagi ya. Kemudian ini ada Mbak Maswa. Nur. Kemudian Mas Syamsi. Kemudian ada Mas Glenn ya, Mas Glenn ke bagian hobi. Nanti silakan dicari hobi. Kemudian Mas Glenn sudah. Mas Aski ke bagian ini ya, in, on, under ya. Bagian atas, bawah. Kalau di bahasa Arab itu namanya aina di mana, amama di atas dan lain-lain itu ya. Preposition. Ini Mas Aski. Ini yang cowok-cowok di sini, Mbak Rosida Mazia di yang 3. Ini Rosida Mazia, kemudian Mei Sinta nanti ke bagian direction ya, arah. Mbak Mei Sinta. Kemudian Mbak Dea ini enggak ini. Mbak Rizky ya, Mbak Rizky sama Mbak Aina. Mbak Rizky ke bagian simple present ya. Mbak Rizky, Amalia. Kemudian ada kontable Mbak Aninda. Yang terakhir Mbak Virus Kurota Ayun tadi ya. Oke, saya bantu cek kembali ya teman-teman. Mungkin ada yang belum saya tulis, nanti silakan konfirmasi sehingga saya bantu menuliskan. Roshida Sinta. Rizky. Mungkin ada yang belum. Ada yang belum saya tulis di sini? Oke. Saya coba ulangi ya untuk pembagian masing-masing materi. Ini nanti di greeting dan introduction adalah saya sendiri, teman-teman yang mengisi. Kemudian ada materi alfabet, nanti Mbak Mei Sinta. Materi numbers Mbak Ajeng. Materi colors Mbak Sandria. Materi shape atau bentuk Mbak Yosika. Family member atau keluarga Mbak Natasha. Part of body ada Mbak Desra nanti. Animal Mbak Sofia. Food and drink nanti di Mbak Intan ya, makanan dan minuman. Kemudian ada part of host ada Mbak Laili, days Mbak Zidni, mon nanti atau bulan ya Mbak Darwati. Waktu ini belum ya, waktu belum kebagian. Ini siapa ini waktu? Nanti kita cari ya. Kemudian thing around school, benda ruangan ada Mbak Maswa, aktivitas sehari-hari ada Mas Syamsi, hobi Mas Glenn, preposition Mas Aski. Kemudian ada describing people ya, mendeskripsikan orang atau benda nanti Mbak Roshida. Mendeskripsikan arah ada Mbak Mei Sinta. Simple present tense ada Mbak Rizky. Countable, uncountable ada Mbak Aninda. Shopping Mbak Virus. Kemudian ada yang belum saya panggil? Vita Mamilah belum Ustazah. Oke Mbak Vita nanti kebagian di ini Mbak Vita ya. Vita Mamilah. Panggilannya Mbak Vita. Maulidia juga belum saya panggil ya, Masya Allah.
Ini ada tadi sebelum ke absen mungkin ya Mbak Vita ya. Jadi yang saya absen baru yang saya tulis ya Mbak Vita berarti hadir ya. Mbak Vita Mamila hadir. Oke, Mbak Vita kebagian di tadi ya, di time ya. Mbak Vita kebagian time, kemudian Mbak Maulidia kebagian di sini ya, di holiday ya. Maulidia. Ada lagi yang belum saya panggil teman-teman? Atau yang belum saya bagi? Selain dua tadi, coba saya cek ya. Sebelum tadi karena ada undangan pernikahan. Ya, Mbak Intan, Mbak Vita, Mbak Maulia, Mbak Ainul Asrianti. Ainul tadi belum tak? Abdurrahman. Oke. Mbak Ainul ini ya, Deris and Derar. Mbak Ainul. Ini Mbak Ainul. Asrianti. Ada lagi teman-teman, Mas Abdurrahman ya, belum ya? Oke, Mas Abdurrahman kebagian di sini saja nanti. Ini dipisah dengan food sendiri, drink sendiri, ya. Nanti yang food biar Mbak Intan, yang drink nanti Mas Abdurrahman. Ada kegiatan semua ya ini ya. Drink Mas Abdurrahman, minuman. Ini Abdurrahman. Ada lagi yang belum saya panggil, teman-teman. Oke, sebentar. Saya cek dulu meetingnya. Oke, ada yang belum saya panggil ya. Di chat, chat siapa yang belum? Abdurrahman sudah. Ivan belum ya. Saya izin tidak standby. Ya, enggak apa-apa ya. Karena ada kegiatan, monggo. Nanti bisa di... Mas Ivan ya. Ivan Andrian. Oke, Mas Ivan. Mas Ivan tadi kemana ya Mas Ivan ya? Mas Ivan saya bagi di ini ya, di shopping mungkin ya. Shopping kan belanja. Kemudian Mas Ivan nanti kebagian di vegetable aja, di buah-buahan. Kelas ini. Nah, sayuran. Sayur atau buah? Buah aja mungkin ya. Buah nanti kebagiannya Mas, siapa tadi? Mas Ivan ya. Ivan Andrian. Nanti silakan dicari materi buah ya. Buah, tentang buah. Ada lagi yang belum? Selain Mas Ivan? Teman-teman sudah semua ya, Mas Abdurrahman, Mbak Ainul sudah, Mbak Maulidia, Mbak Nafia tadi izin ya. Mungkin ini juga bisa ditambahkan. Oke. Mbak Nafia nanti kebagian di sayuran ya. Di sayuran. Saya di kelas 1. Job belum juga ya tentang job. Sayuran nanti ada Mbak Nafia. Oke, teman-teman ada yang belum saya panggil? Saya ulangi kembali ya untuk pembagian tugas terkait membuat PowerPoint yang berisi materi bahasa Inggris di kelas sekolah dasar ya. Untuk materi alfabet ada Mbak Mei Wahyuwarti, materi numbers ada Mbak Ajeng, materi colors ada Mbak Sandria, materi shape ada Mbak Yosika, family and member ada Mbak Natasha, part of body ada Mbak Desra nanti, animals atau hewan ada Mbak Sofia, makanan ada Mbak Intan, minuman Mas Abdurrahman, kemudian buah-buahan ada Mas Ivan, sayur-sayuran nanti ada Mbak Nafia ya. Kemudian di part of host ada Mbak Laili, days atau hari Mbak Zidni, bulan Mbak Darwati, time atau waktu Mbak Vita Mamila, think around school ada Mbak Maswa, aktivitas ada Mas Syamsi, aktivitas sehari-hari, hobi ada Mas Glenn, preposition ada Mas Aski. Kemudian untuk yang fase C, ini ada mendeskripsikan orang atau benda ada Mbak Roshida, direction atau arah ada Mbak Mei Sinta, kemudian simple present tense ada Mbak Rizky, countable, uncountable ada Mbak Aninda, shopping ada Mas Fairuz, ya. Mbak Fairuz, kemudian holiday ada Mbak Maulidia,
there are or this is atau there is itu Mbak Ainul Asrianti. Oke, teman-teman semua, insya Allah sudah saya panggil semua ya. Ada yang terlewat atau tidak untuk pembagian ini, pembagian materi? Insya Allah semuanya sudah ya. Oke, kalau memang sudah, saya masuk ke materi saya yaitu greeting ya, memberikan salam. Insya Allah sudah semua ya teman-teman. Oh ini ada satu pesan lagi dari siapa? Ini saya mau jemput. Ya monggo ya teman-teman. Kalau memang tidak bisa menyimak, nanti bisa diputar kembali ya materi saya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Di materi yang berikutnya itu ada terkait greeting ya, atau mencoba memberikan salam kepada orang lain. Jadi harapannya adalah di perkuliahan ini teman-teman minimal ya, teman-teman bisa memberikan atau menyapa orang dalam versi bahasa Inggris. Minimal teman-teman bisalah menyapa ya, menanyakan kabar, kemudian menanyakan terkait informasi diri, menanyakan identitas orang lain. Istilahnya adalah memperkenalkan diri. Jadi kalau misalnya teman-teman besok nih masuk ke dunia kerja, kemudian yang mana dunia kerja itu fokusnya adalah di internasional begitu ya, sehingga teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris. Maka teman-teman perlu menyampaikan itu, memperkenalkan diri versi Inggris. Mohon izin saya ada yang bertanya juga ya. Oke. Undangan, oke. File materi hari ini insya Allah akan kami share setelah saya presentasi ya, Mbak Intan. Oke, saya lanjutkan dulu teman-teman. Ya, personal. Oke. Yang pertama di sini ada cara menyapa atau memberikan salam kepada orang lain ya, teman-teman. Kalau teman-teman masuk kelas yang sudah menjadi guru bahasa Inggris tentunya paham ya. Hello misalnya, hello everyone. How are you today? Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Kemudian mereka akan menjawab, I'm fine, thank you, and you, gitu ya. Kalau menanyakan kembali, di sini ditanyakan dengan and you. Misalnya, hello my children ya, good morning, how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I'm fine, thank you, and you? I'm fine too, thank you. Nah, itu adalah cara kita menyapa ataupun menjawab salam dari seseorang. Menanyakan kabar menggunakan how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Maupun sebaliknya ya. Semoga teman-teman bisa menerapkan ini ketika nanti teman-teman mengajar di kelas, khususnya yang mengajar bahasa Inggris. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah minimal teman-teman bisa memberikan informasi terkait dirinya teman-teman kepada orang lain. Jadi kalau misalnya besok itu masuk ke dunia kerja, biasanya tolong ceritakan dirimu dalam bahasa Inggris. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan ini ya, menyampaikan maksud dari namanya teman-teman, berikan informasi terkait diri sendiri, menanyakan identitas orang lain begitu ya. What is your name? My name is Siha misalnya, Miss Siha. Atau bisa juga menggunakan dialog yang kedua. May I have your name please? Bisakah aku mengetahui siapa sih namamu begitu ya? What your address? Di mana alamat rumahmu atau di mana kamu tinggal begitu ya? I live on Jalan Pakubuwono Yogyakarta. Saya tinggal di Jalan Pakubuwono. Ataupun bisa menanyakan kamu lahir di mana begitu ya? Where are you born gitu ya? Di mana kamu lahir? Kemudian bisa juga teman-teman menggunakan ini ya, pertanyaan yang saling menanyakan kepada orang lain ya, menanyakan identitas orang lain. Baru nanti di sini teman-teman juga bisa menyampaikan perasaannya teman-teman di hari ini itu seperti apa. Apakah teman-teman itu lelah ya, ataukah happy, ataukah hungry, ataukah angry ya, dan lain sebagainya itu teman-teman juga bisa menyampaikan. Nah, nanti kita akan ada praktek ya. Prakteknya adalah mencoba memperkenalkan diri dalam versi bahasa Inggris. Contoh misalnya, good morning everyone, let me introduce myself. My full name is Durun Nasihatul Ummah, you can call me Siha. I am misalnya berapa tahun ya teman-teman umurnya begitu ya. Umur saya misalnya sanggup 25 begitu ya. Okay. I am itu ya, di situ contohnya I am 15 years old, artinya masih 15 tahun. I have one brother and I have no sister. Saya punya satu kakak laki-laki dan saya tidak punya adik gitu ya. I live in Solo, saya tinggal di Solo with my parents, bersama orang tuaku. My hobby are apa? Hobinya misalnya kalau lebih dari satu ya maka pakai are ya. Bisa singing, writing, reading, swimming dan lain sebagainya.
That's all about me, ya itu adalah tentangku. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini nanti contohnya teman-teman bisa lihat ya di YouTube begitu ya. Apakah kita perlu tes satu persatu untuk teman-teman memperkenalkan diri dalam versi bahasa Inggris gitu. Nah, ini nanti bisa menjadi tugas di pekan berikutnya ya. Nanti saya coba cek satu persatu bagaimana cara teman-teman memperkenalkan diri dalam versi bahasa Inggris. Sekarang bisa dipikirkan dulu berapakah umurnya teman-teman, kemudian teman-teman tinggal di mana, hobinya teman-teman itu apa. Ya, ini boleh ditambahkan lebih dari ini ya. Jadi tugasnya teman-teman selain nanti membuat PPT adalah memperkenalkan diri dalam versi bahasa Inggris. Itu di pekan depan saya akan cek lagi satu persatu. Silakan untuk mencoba memperkenalkan diri dalam versi bahasa Inggris. Sekali lagi, ada satu kata yang ingin saya sampaikan ya, mengajar bahasa Inggris di SD bukan tentang sempurnanya grammar ya, bukan tentang sempurnanya kita melafalkan, tetapi bagaimana caranya membuat anak-anak itu senang, berani, dan percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Sehingga bisa kita simpulkan untuk tugasnya teman-teman di pekan ini adalah yang pertama, membuat PowerPoint ya dengan materi yang sudah saya bagikan ya. Maka tugasnya mohon izin karena ini tadi tidak saya share dulu di Drive, karena itu tadi kita memfikskan kelompok. Ya, tugas yang pertama adalah untuk tugas English ya teman-teman. Tugasnya yang pertama membuat PowerPoint ya. Membuat PowerPoint yang berisi materi bahasa Inggris sebagaimana yang sudah saya bagi ya. Materi bahasa Inggris sesuai pembagian fase. Kemudian yang kedua, teman-teman berlatih ya. Berlatih memperkenalkan diri dalam versi bahasa Inggris. Ya, contohnya ada di sini ya teman-teman, di halaman 16 ini ya, PPT saya halaman 16. Boleh persis seperti ini dengan mengubah beberapa hal tentang teman-teman, boleh juga ditambahkan. Misalnya saya ingin juga ditambahkan terkait job saya, misalnya terkait pekerjaan saya, Ustazah, monggo ya. Misalnya kalian sekarang menjadi apa, begitu boleh kalau mau ditambahkan di sini. Kesibukannya apa, diceritakan versi Inggris juga boleh. Tapi secara singkat yang wajib ada adalah terkait namanya, misalnya nama lengkapnya siapa, saya bisa memanggil teman-teman siapa, kemudian berapa umurnya, apakah punya adik ataukah punya kakak, tinggalnya di mana, hobinya apa. Minimal itu ya. Kalau mau lebih dari itu boleh. Misalnya saya mau menambahkan pekerjaan saya, Ustazah, boleh ya, sangat boleh. Nah, seperti itu teman-teman untuk perkuliahan kita pada hari ini. Untuk tugasnya insya Allah jelas ya. Yang pertama membuat PPT berisi materi bahasa Inggris sesuai dengan pembagian fase masing-masing. Kemudian berlatih memperkenalkan diri dalam versi bahasa Inggris. Teman-teman tidak perlu takut kalau misalnya nanti bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, Ustazah, tidak apa-apa ya. Yang penting tadi ya, berani untuk mencoba ya, berani mencoba, percaya diri menyampaikan apapun dalam versi bahasa Inggris nanti, memperkenalkan diri versi Inggris. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk agenda kita hari ini. Nanti ada waktu ya, 1 jam lebih ya yang bisa teman-teman gunakan untuk mulai menyusun bahan ajarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau cukup? Apa Ustazah izin bertanya? Ya, silakan. Iya. Untuk PPT-nya ini ada batasan slide-nya Ustazah berapa gitu atau minimal berapa gitu? Tidak ada batasan dari saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau 10, saya kan misalnya kebagian tentang alfabet misalnya. Saya mau nih per huruf nanti saya jelaskan gitu ya. Monggo teman-teman. Jadi nanti dari semua PPT yang sudah teman-teman buat, mau itu halamannya ada 10, mau halamannya cuma 2, mau halamannya cuma 5, itu nanti akan saya rekap, saya convert jadi satu, saya jadikan flipbook ya. Nanti kemudian flipbook itu bisa di-share ke teman-teman semuanya untuk menjadi buku pegangan atau buku ajar. Saya dari tadi nggak on cam. Iya, begitu. Mbak siapa tadi yang tanya ya? Tidak ada ketentuan khusus terkait PPT. Halamannya harus berapa, Ustazah? Tidak saya batasi, monggo. Sesuaikan dengan ini ya materinya ya. Kalau memang materinya banyak, maka perlu banyak slide ya, enggak apa-apa.
Materi saya cuma sedikit Ustazah terkait hari, misalnya hanya ada 7. Maka membuat 7 slide boleh ya. Saya materinya tentang tahun Ustazah, mulai Januari hingga Desember misalnya. Maka saya cuma 12 juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada ketentuan terkait jumlah slide. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Mbak Anida, mungkin ada yang mau tanyakan? Mbak Fairuz? Mohon Kalau izin iya, bertanya Ustazah. iya Mbak Darwati ya Pak. Untuk video perkenalan bahasa Inggrisnya itu nanti apa? Berbentuk video ya Ustazah ya? Untuk perkenalan bahasa Inggrisnya kita sepakati saja. Kalau saya sih sebenarnya tidak harus bentuknya video ya. Rencana saya adalah pekan depan saya ingin teman-teman mencoba satu persatu berkenalan dalam versi bahasa Inggris. Jadi ini lebih tepatnya tidak ada versi khusus ya, karena kan kemarin sudah saya arahkan untuk membuat video micro teaching ya. Apakah teman-teman berkenan jika memperkenalkan dirinya versi bahasa Inggris ini bentuknya video? Berkenankah teman-teman? Kalau berkenan nggak apa-apa, kita sepakati perkenalan dirinya menggunakan video saja, pekan depan tinggal diputar saja begitu. Atau mau live begitu ya, nanti satu persatu misalnya. Ustazah. Ya, Mbak Natasha. Aja Ustazah. Enak, langsung aja Ustazah. Langsung ya. Kalau Mbak Mei, ada masukan apa? Iya, setuju live saja Ustazah. Ya, live ya. Nanti kan sudah ada yang tugas kemarin kan, live langsung ya di pekan depan. Jadi perkenalannya live nanti. Teman-teman bisa menyampaikan pekan depan ya. Nah, karena itu tadi pertimbangan saya adalah sudah ada video untuk micro teaching, sehingga berdasarkan kontrak kuliah pun untuk materi bahasa Inggris saya kan tugas akhirnya berupa bahan ajar. Jadi untuk yang praktik ini, teman-teman besok praktik bersama di pekan depan. Misalnya teman-teman membuat materi, kemudian ada praktiknya, itu juga sangat boleh ya. Praktiknya dilampirkan di PowerPoint-nya. Contoh misalnya, ayo kita bernyanyi bahasa Inggris bersama-sama tentang hari misalnya. Nah, itu boleh dilampirkan di PPT-nya masing-masing. Nah, sehingga nanti itu harapan saya teman-teman bahan ajar ini bisa digunakan ketika teman-teman mengajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah ataupun mengajarkan kepada anaknya sendiri misalnya. Jadi teman-teman nggak perlu beli buku ke orang lain, tapi teman-teman punya karya bukunya sendiri dari PGSD daring. Ya, semuanya ini membuat karya itu nanti jadi satu. Ini adalah karyaku ketika kuliah. Aku membuat buku English ya, materi dari fase A hingga fase C. Begitu teman-teman. Insya Allah besok berarti clear ya untuk perkenalan kita live saja, tidak perlu dibuat video. Tugasnya yang dikumpulkan hanya PowerPoint di masing-masing materi fase. Begitu. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Mbak Fairuz, ada yang mau ditanyakan? Mbak Aninda? Ustazah. Mbak Sofia? Afwan, tadi sinyal anak kan gangguan. Tadi yang tugas membuat PPT-nya itu PPT aja atau? Iya, PPT saja. PPT-nya boleh dibuat sekreatif mungkin ya teman-teman. Tidak ada batasan dari saya harus saklek template-nya seperti ini, enggak. Jadi misalnya kalau membahas tentang buah-buahan, di situ dikasih buah-buah begitu boleh ya. Jadi PPT itu kan nanti pernah lihat flipbook atau belum ya teman-teman? Flipbook itu buku digital yang bisa bisa digeser ke kanan. Iya. Nah, nanti outputnya adalah dari semua tugasnya teman-teman mau saya jadikan seperti itu. Mau saya jadikan flipbook itu. Sehingga kan semuanya bisa mengakses. Gitu teman-teman. Jadi tidak ada ketentuan halaman, tidak ada ketentuan gambar. Jadi monggo buat sekreatif mungkin, seestetik mungkin ya, sebagus mungkin yang teman-teman bisa. Buatnya boleh via Canva ya. Jadi di Canva itu kan ada PPT juga kan. Mau itu via Canva, mau itu via PPT manual ya, mau itu via slide share, monggo. Tidak ada batasan dari saya. Seperti itu teman-teman. Nah, prakteknya juga akan semakin bagus, dikasih video atau gambar juga bagus. Yang link-link yang saya cantumkan itu semuanya lagu-lagu, teman-teman.
Jadi di link-link PPT tadi itu adalah lagu-lagu. Insya Allah setelah ini saya upload di Drive sehingga teman-teman bisa mengecek kembali. Gitu nggih. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman semuanya? Cukup? Cukup atau ada yang mau didiskusikan? Halo? Cukup, Ustazah. Cukup ya. Kalau cukup berarti kita bisa akhiri ya perkuliahan kita. Mungkin sebelum berakhir ini bertambah banyak ya, ada 25 orang. Nah, sebelum berakhir nanti teman-teman bisa, ini kan masih ada waktu ya, sebenarnya kuliah kita kan sampai jam 10 hingga 11 ya. Monggo nanti masih ada waktu, itu digunakan dengan baik ya untuk menyusun PPT, sehingga teman-teman tidak ini ya, tidak sampai di pekan berikutnya belum selesai gitu. Jadi ada waktu dimanfaatkan dengan baik, membuat bahan ajar materi bahasa Inggrisnya masing-masing. Seperti itu teman-teman, sebelum saya tutup, saya mau ada satu orang menyimpulkan kegiatan kita hari ini dan tugasnya apa saja. Oke, ada satu orang yang bisa menyimpulkan sehingga nanti bisa saya tutup? Atau mau ditunjuk? Ya, satu orang saja untuk menyimpulkan. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan? Saya tunjuk ya, kalau nggak ada yang mau menyimpulkan. Oke, saya tunjuk. Siapa ya enaknya? Laki-laki atau perempuan? Coba Mbak Zidni. Mbak Zidni silakan disimpulkan materi kita hari ini apa, tugasnya apa. Mbak Zidni, teman-teman belajar untuk berani menyampaikan ya. Yuk. Kesimpulannya, tentang mengajarkan bahasa Inggris kepada anak SD. Oke, terus untuk tugasnya apa di pekan depan? Membuat PPT yang sudah dibagi dan latihan memperkenalkan diri memakai bahasa Inggris, dan untuk di pertemuan pekan depan latihannya langsung, tidak bikin video. Bagus, berarti sudah paham ya teman-teman. Semoga pekan depan kita bisa bertemu kembali. Insya Allah pekan depan adalah pekan terakhir bersama saya, dan nanti di pekan berikutnya nanti ada bersama dengan Ustadz Anwar insya Allah. Jadi saya berharap di pekan depan semua tugas-tugas kita yang sudah kita sepakati di awal perkuliahan bisa dikumpulkan dengan baik. Sementara tugas yang sudah masuk adalah Ulumul Quran ya, integrasi nilai Al-Quran dan juga media pembelajaran serta RPP. Berarti tinggal dua yang belum, yang dua adalah video micro teaching sebagai nilai UAS ya teman-teman. Kemudian yang bahan ajar itu nanti sebagai nilai UTS. Jadi yang tiga adalah materi untuk UH begitu ya. Jadi saya mengambil nilai supaya teman-teman paham saja. Jadi semua tugas-tugas yang teman-teman kerjakan itu adalah sarana saya untuk menilai ya. Baik itu keaktifan ketika teman-teman masuk di sini maupun keaktifan ketika hadir ya. Hadir pun itu sudah saya anggap sebagai keaktifan ya, nilai sikap. Oleh karena itu saya berharap untuk tugas-tugas itu teman-teman selesaikan dengan baik ya. Bisa tidak bisa selesaikan sebisa yang teman-teman mampu. Artinya kalau sudah ada yang masuk di saya berarti kan saya bisa menilai. Berbeda dengan tidak ada sama sekali yang teman-teman upload, saya bingung menilai apa gitu ya. Ada tidak sempurna itu sangat lebih baik dibanding tidak ada sama sekali. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya izin untuk ini ya, kok tadi enggak, tadi sudah oke. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk mata kuliah kita hari ini. Di chat ada pesan apa? Kalau boleh saya lihat dulu. Ustazah, apakah boleh pakai Canva, kata Mbak Zidni? Sangat boleh ya, untuk membuat PPT tidak harus menggunakan PPT manual. Monggo bisa memakai Canva, bisa memakai Slide share, bisa memakai PPT manual, atau teman-teman punya link-link AI yang itu bisa membuat animasi-animasi, monggo ya. Jadi bebas untuk membuat PPT-nya, tidak harus yang saklek gitu ya. Saya yakin teman-teman itu lebih kreatif
apa. Apalagi di zaman sekarang itu sudah ada AI yang bisa membantu teman-teman, misalnya buatkan saya animasi tentang ini. Nah, itu sangat bisa teman-teman. Jadi tidak harus saklek ya. Monggo nanti silakan mencoba. Bisa kalau teman-teman guru biasanya pakai Canva Pro, itu sangat enak nanti masuk ke sana. Ataupun yang teman-teman yang tidak punya Canva bisa pakai Slideshare ataupun Slidego, itu bagus-bagus biasanya PPT-nya. Nah, seperti itu teman-teman, cukup ya insya Allah. Cukup? Mohon konfirmasi mungkin. Cukup Ustazah. Alhamdulillah kalau cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih teman-teman, silakan dimanfaatkan dengan baik ya waktunya ya, 2 jam mendatang untuk menyelesaikan tugasnya. Saya tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Saya tutup ya, saya pamit. Izin saya.